Dari waktu ke waktu, Tuhan sedang memulihkan dan meneguhkan pekerjaannya roh doa di dalam hidup setiap orang percaya. Kita akan mendapati melalui pekerjaannya roh doa tersebut, batin kita selalu dilingkupi dengan damai sejahtera Kristus yang meneduhkan dan menenteramkan. Realita hadirat Tuhan jadi semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan sedang menghadirkan pekerjaan roh yang membuat terjadinya penyetaraan atau equalization, pewahyuan di tengah umatnya. Sehingga jemaat bisa terus dibangun di atas firman dan bertumbuh menghasilkan buah-buah kehidupan yang selaras dengan firman-Nya, memiliki kehidupan yang ilahi. Oleh karenanya, Roh Kudus sekali lagi mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan sungguh menghendaki hidup kita terus dibangun di dalam firman dan keilahiannya. Yohanes 1 ayat 12 menuliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari sekian ayat firman yang kita baca dan renungkan, pastikan kita mendapati ada sesuatu yang keluar dari firman-Nya untuk kita tangkap atau kita ambil dan menginternalisasikannya di dalam hidup kita dengan cara kita memperkatakannya berkali-kali maupun mengimajinasikannya. Dengan demikian kita akan menerima akses yang baru untuk menemukan keilahian Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Demikianlah kita boleh terhubung dengan keilahiannya, sehingga kita akan beroleh kuasa untuk menjadikan firman tersebut muncul sebagai realita dalam kehidupan sehari-hari kita. Firman telah menjadi manusia, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan mengendaki lewat pekerjaannya Roh Kudus di dalam hidup kita, diri kita tidak akan pernah menjadi pasif, tapi kita mendapati selalu ada instruksi-instruksi maupun dorongan dari dalam batin yang menggerakkan kita untuk berdoa, bertekun merenungkan firman, melibatkan diri dan berkontribusi aktif dalam pelayanan, maupun menuntaskan pekerjaan agenda Tuhan lewat keberadaan rumah rohani yang ada. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dituliskan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Roh Kudus akan terus mengajar dan menuntun kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Dan jika kita terus hidup menuruti firman-Nya, karena kita sungguh mengasihi Dia, maka kedaulatan kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-21 menuliskan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin.